Praktek mengawetkan jasad manusia atau proses mumifikasi bukanlah hal yang asing pada zaman Mesir kuno dulu. Sekarang pun beberapa mumi peninggalan zaman Mesir kuno yang sudah ditemukan bisa dilihat. Namun, bukan cuma mumi saja, ternyata ada jasad orang-orang di dunia ini yang diawetkan dan kini menjadi atraksi wisata. Sebagian dari jasad tersebut diawetkan secara sengaja, sementara sisanya tak sengaja diawetkan, namun dinilai penting bagi sejarah umat manusia. Sejumlah jenazah para pemimpin di dunia ini ada yang diawetkan dengan tujuan beragam. Beberapa ditujukan agar kenangan tentang mendiang kekal selamanya dan ada yang menjadi persembahan untuk partainya. Namun secara umum, jasad para pemimpin dunia ini diawetkan lantaran berjasa besar bagi negara di masa lampau. Berikut ini 9 jenazah pemimpin dunia yang diawetkan, diantaranya dari Rusia, Korea Utara, hingga Venezuela. Yang pertama ada Vladimir Lenin. Vladimir Lenin adalah politikus dan pemimpin terkenal dari Uni Soviet yang berkuasa pada tahun 1917. Ia meninggal pada tahun 1924. Lenin terserang stroke beberapa kali setelah ditembak musuh politiknya, Fanny Kaplan. Sebelum meninggal, Lenin sebenarnya berwasiat untuk dimakamkan di samping makam ibunya. Namun, diktator Joseph Stalin telah mengizinkan warganya untuk menziarahi jasad Lenin. Karena yang datang makin banyak, maka pemerintah Uni Soviet memutuskan untuk tidak mengubur dan mengawetkan jasadnya. Kemudian jasad Lenin disemayamkan dalam peti kaca di Museum Lenin yang terletak di Lapangan Merah Moskow. Hingga kini, masih banyak orang mengunjungi jasad Lenin di museum itu. Gereja Ortodok Rusia sudah meminta Moskow untuk menguburkan jasad Lenin berdampingan dengan keluarganya melalui proposal yang dikirimkan. Namun hingga kini tidak ada jawaban resmi dari pemerintah Rusia. Mantan pemimpin revolusioner Rusia ini jasadnya terbaring di Lapangan Merah Moskow sejak kematiannya pada tahun 1924. Tetapi fisiknya masih utuh karena dibalsem. Makam Lenin dibuka untuk umum kecuali pada hari Senin, Jumat, dan Minggu dari jam 10 pagi hingga jam 1 siang. Tiket masuknya pun gratis. Yang kedua adalah Kim Il-sung dari Korea Utara. Bapak pendiri bangsa Korea Utara ini meninggal pada 8 Juli 1994 karena serangan jantung. Jasadnya kemudian dibalsem dan disemayamkan di peti kaca. Jasad Kim Il-sung kemudian dibaringkan di Museum Istana Kunsusan Pyongyang yang diresmikan tepat setahun setelah kematiannya. Yang ketiga, Ho Chi Minh. Pemimpin dan pendiri negara Vietnam ini meninggal karena serangan jantung pada 2 September 1969 di Hanoi, tepatnya saat Dirgahayu Republik Demokrasi Vietnam ke-44. Pada saat itu masih Perang Vietnam. Jasad Paman Ho, demikian rakyat Vietnam akrab memanggilnya, kemudian dibalsem dan disemayamkan di Museum Ho Chi Minh di Lapangan Ba Dinh, Hanoi. Kini, Museum Ho Chi Minh masih bisa diziarahi baik oleh warga Vietnam dan turis dari mancanegara. Yang keempat, Mao Zedong. Pemimpin dan pendiri negara Republik Rakyat Cina ini meninggal pada 9 September 1976. Jasadnya kemudian dibalsem dan ditempatkan di peti kaca di Museum Mao Zedong yang terletak di salah satu sisi lapangan Tiananmen, Beijing, China. Tubuh eks-pemimpin Cina ini diawetkan dan makamnya juga dibuka untuk umum di ujung selatan lapangan Tiananmen, Beijing. Mao Zedong sebenarnya meminta jasadnya dikremasi, tapi pada akhirnya ia dibalsem. Ia menjadi salah satu dari pejabat tinggi Cina pertama yang menekan proposal bahwa semua pemimpin pusat di Cina dikremasi setelah mati pada November 1956. Makamnya dibuka untuk umum pada Selasa hingga Minggu pukul 8 pagi hingga siang. Yang kelima, Ferdinand Marcos. Pemimpin diktator Filipina Ferdinand Marcos meninggal pada tahun 1989 di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat karena penyakit ginjal, jantung, dan paru-paru.
Saat itu, Marcos memang sedang dalam pelarian ke luar negeri. Akhirnya, pemerintah Filipina mengizinkan jasadnya dibawa kembali ke negara itu pada tahun 1993. Sang istri, Imelda Marcos, memperjuangkan agar pemerintah Filipina mengizinkan suaminya dimakamkan di Taman Makam Kepresidenan, namun tampaknya gagal. Jasad Marcos kemudian diawetkan dan ditaruh di ruang bawah tanah yang didinginkan dalam museum di Biodoin di Pulau Oahu, Barat Daya, Filipina pada tahun 1996 hingga kini. Yang keenam ada Joseph Stalin. Penerus Vladimir Lenin, yaitu Joseph Stalin, meninggal karena stroke yang belakangan diduga diracun dengan racun tikus warfarin oleh salah satu dari banyak lawan politiknya pada tanggal 5 Maret 1953 dan kemudian jasadnya dibalsem pada tanggal 9 Maret 1953. Jasad Stalin kemudian diawetkan dan ditaruh di sebelah Lenin di Museum Lenin hingga tanggal 31 Oktober 1961. Setelah itu, pemerintah Soviet memerintahkan agar jasad Stalin dipindahkan ke Museum Lenin dan dikubur di tembok Kremlin. Hal ini terjadi pada masa destalinisasi oleh penerusnya saat itu, Nikita Khrushchev, masa di mana mengurangi dan menghilangkan pengaruh Stalin dari perpolitikan di Soviet. Tak cuma memindahkan jasad Stalin untuk dikubur, sejumlah nama, tempat, dan nama jalan yang mengandung kata Stalin pun diubah seperti Stalingrad menjadi Volgograd, Stalinabad menjadi Desanbe. Yang ketujuh, Kim Jong-il. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-il II meninggal pada usia 82 tahun karena serangan jantung pada akhir tahun 2011. Pada Januari 2012, Korut mengumumkan jasad Kim Jong-il diawetkan dan disemayamkan dalam peti kaca di Museum Istana Kunsusan Pyongyang, di lantai di bawah Kim Il-sung, ayahnya. Yang kedelapan ada Evita Peron. Pemimpin spiritual Argentina ini meninggal pada usia 33 tahun karena penyakit kanker pada tanggal 26 Juli 1952. Saat itu, suaminya, Juan Perón, masih berkuasa menjadi presiden Argentina. Jasad Evita dibalsem dengan menggantikan gliserin sebagai darahnya. Dan menurut dokter yang membalsem tubuhnya, jasad Evita tak dikorupsi sama sekali. Jasad Evita kemudian dipamerkan dalam peti kaca di kantornya saat masih hidup selama 2 tahun. Monumen untuk persemayaman Evita sedang dibangun oleh Juan Perón. Sayang, Perón dikudeta. Jasad Evita lantas raib secara misterius selama 16 tahun. Dari tahun 1955 hingga 1971, pemerintah militer yang diktator melarang warga untuk menyimpan benda yang berhubungan dengan Evita dan Perón. Hingga terungkap pada tahun 1971, pemerintah militer memindahkan jasad Evita di ruang bawah tanah di Milan, Italia dengan nama Maria Maggi. Saat itulah Juan Perón yang sedang dalam pengasingan di Spanyol akhirnya membawa jasad Evita dan disimpan di ruang makannya di Spanyol. Perón kembali ke Argentina tahun 1973 dan menjadi presiden kembali. Perón meninggal pada tahun 1974 dan langsung digantikan istri ketiganya, Isabel Perón, yang sebelumnya menjadi wakilnya. Akhirnya, oleh Isabel, jasad Evita dan Perón dimakamkan di makam keluarga pemakaman La Recoleta. Yang kesembilan, Hugo Chavez. Presiden Venezuela Hugo Chavez meninggal pada tanggal 5 Maret 2013 setelah berjuang mengatasi penyakit kanker selama 2 tahun. Wakil Presiden Nicolas Maduro mengatakan bahwa jasad Chavez akan dibalsem dan dipamerkan di dalam gelas kaca dalam Museum Revolusi yang tidak jauh dari Istana Kepresidenan Miraflores. Kami memutuskan untuk mengawetkan jasad Komandante Presiden agar selalu terbuka setiap waktu pada rakyatnya seperti Ho Chi Minh, Lenin, Mao Zedong, kata Maduro pada tahun 2013 lalu. Setelah diawetkan, jasad Chavez akan dimasukkan dalam peti kristal di Museum Revolusi.
Nah, demikian pembahasan tentang 9 jasad pemimpin dunia yang mayatnya diawetkan.